haram hukumnya bagi yang mempunyai hadas kecil. Satu, haram sholat. Dengan sholatnya itu bukan mendapat pahala, tapi mendapat siksa. Maka aku akan sholat 100 rakaat satu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah pengajian yang istiqomah setiap Senin sore atau malam Selasa, alhamdulillah dengan izin Allah pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali satu niat tujuan kata Allah untuk mengikuti zikir Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan ajaran dan qadar Allah. Sebelum dilaksanakan amaliyah qadar Allah, sebelum maghrib kita diajarkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin yang kita bahas adalah babu ngawang video wudu, bab menerangkan tentang pembatalan wudu. Itu ya. Sekarang adalah menerangkan tentang haram hukumnya bagi yang mempunyai hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu dan haram. Terakhir haram itu dilakukan berdosa. Wa yahrumu dan haram bil hadasi asghar, sebab punya hadas kecil. As-sholatu, satu, haram sholat. Hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan wudu ketika mau melakukan sholat. Jadi kalau kita sholat kemudian kita tidak punya wudu, maka haram sholat kita. Dengan sholatnya itu bukan mendapat pahala, tapi mendapat siksa. Itu kita punya wudu, kemudian batal wudunya, batal baik kita nangkat keluar ini ataupun hentus ataupun bersentuhan kulit, laki-laki perempuan yang sudah jelek, atau mengusap kemaluan kita dengan tapak tangan atau tertutup keras, maka wudunya itu jadi batal. Kemudian kalaulah sholat dengan posisi kita batal wudu dan kita tahu bahwa kita ini batal wudunya, kemudian sholat, maka sholatnya itu menjadi haram. Bukan pahala yang didapat, tapi berdosa. Itu kita punya wudu batal. Atau sama sekali nggak wudu, nggak wudu dulu, kemudian masuk ke masjid, kita sholat masjid, itu juga hukumnya haram dengan sholat tersebut ya. Sebab mempunyai hadas kecil. Wajah rumu dan haram bil hadasi sebab punya hadas, bil hadasul asghari sebab punya hadas kecil. As-sholatu yang pertama haram sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat sunnah. Yang wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ataupun sholat yang wajib dikarenakan nadar. Yang tadinya sunnah dikarenakan kita nadar jadi wajib. Contoh, kalaulah anak saya setelah selesai kuliahnya
kemudian melamar kerja dan diterima kerjanya dan gajinya fantastis, maka aku akan sholat 100 rakaat satu malam. Kemudian dia sholat tapi dia wudhu, maka dia sholat itu biasa dan haram sholatnya sebab tidak punya wudhu. Dan timbanya sholat yang ada itu adalah menjadi wajib. Jadi wajib sholatnya kalau kita nadar itu sholat. Ataupun sholat sunat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, istikharah, tidak wudhu dulu kitanya, maka hukumnya haram, sholat tersebut tidak akan mendapat pahala. Ataupun sholat yang hukumnya harus dibayar, contoh menyolatkan jenazah, menyolatkan jenazah, dia meninggal dunia di dalam rumah, kemudian jenazah tersebut disolatkan, kita ikut menyolatkan jenazah di belakang, tapi tidak betul-betul, maka hukumnya menjadi haram, tidak akan mendapat pahala dengan tersebut, bahkan mendapat siksa. Yaitu kita sholatnya tidak mempunyai wudhu. Disengaja, ya, disengaja. Kalau lupa. Contoh, kita dari rumah berangkat ke sini, dari rumah belum wudhu, masuk ke masjid wudhu, perasaan kita wudhu, tapi kita belum wudhu dan kita tidak menyadarinya. Nah, itu dimaafkan. Karena apa? Lupa. Puasa kalau kita makan walaupun habis 5 piring, 5 piring habis, tidak batal puasanya jika lupa. Wajahumu dan haram tidak ada di pasco sebenarnya kecil as-sholatu satu haram sholat wa tawafu yang kedua haram tawaf. Kalau tawaf itu dilakukannya di dalam Masjidil Haram. Orang yang tawaf dahulu niat tawaf mengenai sabak tubuh peran, padahal dia itu batal wudhunya dikarenakan malas untuk keluar Masjidil Haram karena jauh dan macet milik orang. Akhirnya tawaf itu nggak mengitari apa tunjuk itu kanan. Maka kalau kita punya wudhu, wudhunya menjadi tidak dapat pahala, maka berdosa. Dan tawaf wa masuk api. Yang ketiga, yang haram bagi orang yang tidak punya wudhu adalah menghisap Al-Quran. Nah, Al-Quran, ada Al-Quran di rumah, jangan bawa. Posisi kita tidak punya wudhu, diambil, dipindahin ke lemari ke atas, itu hukumnya dari dosa. Jadi diusahakan untuk menyentuh Al-Quran, diusahakan punya wudhu. Mengusap, kalau nanti kita usap ya, membawa ini, memindahkan. Kita kalau punya wudhu, hukumnya menjadi haram. Bagaimana caranya? Kalau kita di rumah punya cucu, dia tutup kita ini belum balik, umurnya 3 tahun atau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, suruh aja tutup kita untuk mengambil Al-Quran dan melengkapkannya di tempat yang tinggi kalau di rumah. Jangan diambil oleh kita kalau kita nggak punya wudhu. Jadi alangkah baiknya ketika kita melihat Al-Quran ataupun lembaran Al-Quran untuk memindahkannya, alangkah baiknya kita wudhu dulu.
Wa masul mustaqim yang ketiga haram bagi orang yang mempunyai hadas kecil, haram merusak Al-Quran, menyentuh Al-Quran, ya, dengan tubuh kita mau buku, mau pakai baju ya, pakai sarung, ini ambil, ini ya, ini jempar, nah ini walaupun ini tetap aja haram punya, ya. Atau pakai itu, pakai HP digunain, sama aja hukumnya haram. Kalau nggak punya hukum, lihat ya, kalau pakai ini ditusuk begini, hatta kaisar, hatta di sini sampai kantongnya masak. Nah ini, kalau ini jadikan contoh, ini Al-Quran, ini kitab ini, terus Al-Quran, kemudian ada itunya, liriknya, ya, sudah pakai diri, pakai itu, tutup kaki, kain. Nah, itu semuanya yang nempel di Al-Quran tersebut menjadi kuya dan bentuknya menjadi Al-Quran. Ya, bukunya pun menjadi Al-Quran. Lakban nempel di sini, nggak boleh dipegang. Kalau kita nggak punya wudu, sebab apa? Lakban menjadi mulia karena angin dari Al-Quran. Apa kaisahu sampai tasnya Al-Quran, kantongnya Al-Quran. Al-Quran kan kadang-kadang kita bikin dari kain, ya, dari kain, kemudian pakai threading ataupun pakai tali, atau dimasukkan ke kain tersebut, kantong tersebut, maka kantong tersebut pun menjadi mulia kita boleh situ. Apa kaisahu sampai tasnya Al-Quran, kantongnya Al-Quran. Wasunduhi dan petiknya Al-Quran. Kita punya Al-Quran itu dimasuk ke dalam petik. Tujuannya untuk merapikan Al-Quran, menjaga Al-Quran atau petik Al-Quran. Ya, petik adalah kayu yang dirangkai untuk menaruh Al-Quran. Petik namanya. Sampai petiknya Al-Quran. Maka mafihima sepanjang Al-Quran tersebut ada di dalam tas dan peti. Ya. Sekarang ini tasnya Al-Quran. Ya, nah, kantongnya Al-Quran lepas. Kantongnya tasnya itu di sini, maka ini boleh dipegang karena kamu udah lepas dari Al-Quran. Kemudian ini petinya di sini dilepas. Al-Quran kalau di sini, ini petinya boleh pegang. Kalau masih ada dalam peti, maka petinya pun tidak boleh disentuh. Itu menunjukkan bahwa mulianya yang Al-Quran. Sebab Al-Quran itu akan menjadikan pembela, menjadikan hujah, yang akan menjadikan sinar ketika kita ada di alam kubur. Kubur gelap. Apa yang akan menjadikan sinarnya di alam kubur? Membaca Al-Quran. Wayang dulu dan Al-Quran. Wayang dulu halal. Kalau wakil musafir membolak balik lembaran Al-Quran diaudin dengan kayu. Ya, itu boleh. Ya, boleh. Ya. Ini kayu. Kita baca Al-Quran. Ini angkat satu. Nah, ini kayu ya. Itu halal ini. Halal. Ya.
Dan illa ini sholat al-waqtu, kecuali jika bisa barang tersebut itu menjadi haram. Contoh, ada Al-Quran yang ini impresisinya semuanya karena di sini satu diambil pakai kayu dikain. Kalau enggak punya bunuh. Wajahiru dan halal haluhu membawa Al-Quran di matain dalam barang-barang. Ya, contoh kita belajar paruh, kata cucu kita ini tolong belikan aku Al-Quran yang gede, bukan yang itu, beli Al-Quran yang gede. Kemudian Al-Quran tersebut ditenteng, dibawa, disatuin dengan barang-barang belanjaan. Nah itu boleh, halal, ya. Dan dengannya membawa barang belanjaan. Kalau hanya membeli satu Al-Quran, maka kita mesti punya buku. Nah yang kedua tadi ya, kita balik dari Al-Quran, kembali pengajian kan. Bawa Al-Quran, kata wudhu, itu mesti wudhu dulu ya. Ya. Nah kalau dicampurin, ada makanan, ada HP, dihitung makanan dengan Al-Quran itu masih berat makanan. Ada air, kita membawa barang. Boleh. Kalau hanya membawa satu biji Al-Quran, itu mesti punya wudhu. Wajah itu dan alam amruhu membawa Al-Quran dimakain dalam barang-barang illa ilkosoda al-mushaf, kecuali kalaulah bermaksud membawa Al-Quran waktahu. Jadi kalaulah niatnya dari baru membawa Al-Quran, niatnya bukan membawa barang, maka menjadi haram. Ya. Ya, nah itu, ya. Jadi yang dibahas kalau berapa ya? Satu, yang haram bagi orang yang punya hadas kecil itu haram sholat, haram tawaf, haram memegang, merusak, memindahkan Al-Quran, baik Al-Quran yang memalannya pada perantakan ataupun Al-Quran yang di dalam peti ataupun Al-Quran yang dalam tasnya, itu akan dipegang, dibawa oleh orang yang tidak punya, orang yang punya hadas kecil. Nah, sekarang kalau ada yang mau nanya silakan. Pertanyaan, bagaimana katanya kalau memegang Al-Quran yang ada terjemahnya? Ya, kita lihat dulu. Antara huruf Al-Quran dan terjemah itu banyak mana? Contoh majmu ya, majmu Al-Qurannya Yasin, Waqiah, Tabarok, Ar-Rahman. Sementara yang lain-lainnya ada Tahlil, ada Kandul As. Kayaknya ini ada terjemah lainnya juga. Sehingga kalau dihitung itu Al-Qurannya kalau disatuin itu hanya 25, sementara terjemahnya ada 50 lembar. Maka dengan itu kita niatnya adalah membawa barang. Ya, dikiaskan itu yang boleh membawa majmu, kita nggak punya wudhu. Ya. Tapi kalau kita itu yakin ya, kalau tidak yakin takut dosa, udah aja wudhu dulu, udah dulu aja. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Coba. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau Al-Quran dibaca? Nggak punya wudhu, udah hafal, udah dibaca, itu hukumnya bagus sekali. Ya. Enak. Jadi kita hafal Yasin hafal.
Waqiah apa? Kita sedang masak. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Nah, apa? Semuanya yang megang Quran, yang punya wudu, nah itu setiap hurufnya dapat pahala 10 kebaikan. Kecuali lagi haid, nggak boleh. Lagi haid, lagi nifas, lagi diladang, punya adat besar di kamar mandi, itu hukumnya tidak boleh, haram hukumnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kalau lagi baca Al-Quran tiba-tiba kentut atau tiba-tiba disentuh sama suaminya, maka Al-Quran itu langsung disimpan di tempat yang tinggi. Ya, tinggi. Kalau kita mau melanjutkan lagi, wudu dulu, udah wudu, buka Al-Quran, ulangi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim lagi. Pak, kalau bawa yasinnya doang, boleh nggak kemana-mana? Bawa yasinnya aja nih. Dari itu penelitian kali ya, kita lihat aja. Kalau ada terjemahnya, ya terjemahnya. Kalau itu ngeyasin aja, tidak ada terjemahnya, itu sudah dianggap Al-Quran ya. Sebab yasin adalah Al-Quran. Jadi sebaiknya kita punya wudu, usahakan. Kecuali kalau mandorot ya. Kalau mandorot ada kemampuan dari Allah. Jadi usahakan punya wudu dan juga. Kecuali kalau darurat. Selama yasin itu ada terjemahnya. Sebab itu kan yang dari inti adalah kemadaratan ya. Sekarang kita habis tahlil pengajian ya, pengajian kalau yasin, maka yasin itu dimasukkan ke tas. Nah, niatnya jangan membawa yasin, niatnya membawa barang aja. Terutama kalau kita ngantongin ya, ada jeruk atau masukin ke tas. Ya, ada. Kalau kita ragu, hanya membawa yasin aja, dititipin sama tangga kita. Tolong nih, saya kata wudu, dititipin Al-Quran saya kepada orang yang punya wudu. Itu lebih baik. Yang penting jangan disengaja. Kalau bisa titipin kepada orang yang sahabat kita yang punya wudu. Kan kalau ibu-ibu itu biasanya bawa yasin. Yasin dimasukin ke tas. Di tas itu banyak kurang angin. Ya, ada HP, ada tisu, ada bedak, ada listrik, ada kacamata. Niatnya membawa barang aja lagi. Ya, jadi kalau hanya satu yasin begini, sengaja dibawa ke punya wudu jadi haram ya. Sebab itu yasin adalah satu surat Al-Quran. Tapi kalau ini sudah digabungkan dengan oleh-oleh, dengan berkat, tujuan membawa berkat, ini salah. Nah, demikian mohon maaf. Kalau ada kekeliruan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.